Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Dimanapun kami berada saat ini, dalam keadaan apapun saat ini, kami semua mau mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau memberi waktu yang terbaik dari kehidupan kami di saat ini. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar untuk menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami rindu mendengar suara-Mu ya Allah. Bapa yang Maha Kudus, hamba hanyalah alat yang tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa, mengurapi hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan biarlah apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa. Kebenaran yang benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua. Kami menyadari kami seringkali berbuat salah di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan memaafkan kami, mengampuni kami atas semua ketidaktepatan hidup kami, supaya ketika kami ada di hadirat Tuhan, kami semua ada dalam kesucian kekudusan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa kita tidak punya jasa apa-apa atau kebaikan apapun yang membuat Allah Bapa di sorga menjadi berhutang kepada kita, sehingga Ia rela memberikan putra tunggalnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus untuk menembus kita dari tangan kuasa kegelapan, sehingga kita bisa kembali menjadi milik Allah Bapa di sorga. Jadi kita harus ingat bahwa Allah Bapa melakukan semua itu, memberikan yang mulia Tuhan Yesus Kristus menjadi korban penebusan bagi kehidupan kita. Itu karena belas kasihan Bapa, semata-mata hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia yang Bapa berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Nah, persoalannya sekarang adalah ketika mendengar anugerah, ketika mendengar kasih karunia, ada begitu banyak orang percaya lalu berpikir bahwa kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Hidup saja sesuka hati kita dan nanti mati pasti masuk surga. Nah saudaraku, ini cara hidup kekristenan yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak menghargai anugerah atau kasih karunia yang Allah Bapa di sorga berikan. Sebab kalau kita mengerti bahwa kita hidup ini karena anugerah Tuhan, kita ada karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan karena belas kasihan Allah Bapa di sorga, maka kita harus menghargai itu. Bagaimana caranya kita harus menghargai anugerah kasih karunia yang Allah Bapa berikan? Tentu dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Ingat baik saudaraku, ketika kita menyadari bahwa kita diselamatkan semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia, jangan salah menafsirkan anugerah Tuhan ini. Jangan salah menafsirkan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Justru ketika kita menerima anugerah, ketika kita menerima kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, itu adalah bentuk tanggung jawab yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita hargai dengan cara hidup yang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Tentu hidup yang benar di sini adalah dalam hari-hari hidup kita, kita mau berjuang untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup kita. Kita mau berjuang untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau berjuang untuk hidup hanya melakukan kehendak
Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Itulah yang firman Tuhan maksudkan sebagai kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ingat baik, ketika kita menerima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, bukan berarti semuanya sudah beres. Bukan berarti kita tidak perlu berjuang untuk melakukan apa-apa lagi. Kita harus mengerti anugerah keselamatan, kasih karunia ini secara benar, saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jangan sesat. Sekali lagi, jangan sesat. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan katakan begini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau memang anugerah keselamatan atau kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat penebusan itu cukup sampai di situ, dan kita tidak perlu lagi mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, maka firman Tuhan tidak perlu berkata jangan sesat. Saudaraku, kita harus mengerti, setiap perkataan firman Tuhan itu adalah perkataan yang berasal dari Allah. Perkataan yang berasal dari pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau dikatakan jangan sesat, itu artinya Allah hendak berkata bagi kita semua, kamu sudah ditebus, aku sudah ditebus, kita semua sudah ditebus. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang benar-benar menghargai anugerah keselamatan, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Artinya ketika kita sudah ditebus, maka kita harus berjuang supaya segenap hidup kita benar-benar sesuai dengan hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan tadi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudaraku. Kalau dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, itu berarti kalau sampai pada akhirnya kehidupan kita ditemukan tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga, maka sudah tidak ada penebusan lagi. Dan itu juga berarti ketika kita berada di hadapan takhta pengadilan Kristus, maka Allah akan berterus terang. Kristus akan berterus terang saat itu, seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, perhatikan itu. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan tadi. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya ketika kita menerima anugerah keselamatan, kasih karunia Allah, kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita tetap hidup dengan cara hidup kita yang selalu mengikuti hawa nafsu diri kita, yang penuh dengan keinginan-keinginan daging, maka kehidupan kita dapat dipastikan akan binasa di kekekalan ketika kita berada di hadapan Allah Bapa di sorga. Itu artinya anugerah keselamatan kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyanyiakan itu, saudaraku. Di sini berarti kita mengerti ada harga yang harus kita bayar ketika kita menerima anugerah. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga yang harus kita bayar itu adalah kita harus tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya ketika kita sudah menerima anugerah, kita sudah menerima kasih karunia, seperti yang firman Tuhan katakan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Hidup
di dalam penurutan akan kehendak Allah, hidup dalam pemerintahan Allah, hidup di dalam kedaulatan Allah, dan kita tidak boleh berusaha lagi untuk menikmati kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak boleh mengarahkan pandangan kita lagi kepada kehidupan dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena apa? Terlalu mahal harga yang dibayar untuk menebus kita dari semua dosa dan kesalahan kita. Terlalu mahal. Inilah yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Perhatikan baik ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, perhatikan itu. Jadi kalau kita mau menghargai anugerah keselamatan, kasih karunia yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka berjuanglah untuk hidup di dalam ketaatan. Sebagaimana Kristus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib, kita pun harus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan, supaya pada akhirnya ketika nanti kita berada di hadapan Bapa, Bapa melihat kehidupan kita sama seperti Kristus, dan Bapa akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, mari berjuang. Kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Hargailah pengorbanan Kristus. Hiduplah dalam kesucian kekudusan Allah. Dan biarlah ketika waktu Tuhan tiba, Bapa tersenyum menyambut kita di dalam kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita di hadapan Bapa di sorga. Angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.